Halo, kembali lagi dengan episode 3 mengenal pentingnya grinder untuk membuat espresso. Waktu itu episode 1 dan 2 kita telah membahas menggunakan conical dan juga flat burr hand grinder, dan di video kali ini kita akan mencoba membuat dengan DF64V Variable Speed Electric Grinder. Masih sama menggunakan Rockpresso untuk membuat espressonya. Nah, sebelum itu teman-teman sering banyak yang bertanya, berapakah tinggi meja yang nyaman untuk kebutuhan coffee corner atau coffee bar pada umumnya, misalnya untuk di rumah atau di kedai. Nyaman di sini maksudnya adalah supaya posisi kita ergonomis saat membuat kopi, sehingga mencegah pegal linu, punggung dan pinggang, dan pandangan kita saat menelaah proses membuat kopi bisa lebih nyaman pula. Proses membuat minuman kopi melibatkan semua indera kita, mulai dari penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, sentuhan, serta pencurahan pikiran kita. Menentukan tinggi meja sebaiknya disesuaikan dengan tipe alat kopi yang akan digunakan dan diletakkan di atasnya. Lalu melibatkan gerakan apa saja agar bisa nyaman sepanjang prosesnya. Sebagai gambaran, jika kita mau memakai Rockpresso, butuh gerakan ngepres yang nyaman dan jarak pandang yang nyaman pula untuk memantau hasil shot. Contohnya, jika memiliki tinggi badan 170 cm, maka bisa kita bagi 2 dan ditambahkan kurang lebih 5 cm. Jadi bisa direntang 80-90 cm tergantung nyamannya kita. Mari kita lihat dulu grinder ini. Memiliki pengaturan RPM, yaitu berapa rotasi per menit, dan juga memiliki magnetic chute atau tempat keluar bubuk kopi yang bisa dilepas, sehingga sangat sedikit yang tertinggal atau very low retention. Kemudian sebelum kita menggunakannya, mari kita lihat dulu bagian dalamnya. Ini menggunakan 64mm flat burr dengan DLC coating, yaitu diamond like carbon. Ya, kita buka di sini collar utamanya untuk melihat dalamnya. Nah, sekaligus kita sekalian membersihkan ya. Ini menggunakan 64mm flat burr DLC coating. Kita bersihkan dengan kuas yang didapat, dan bisa kita vakum. Kita bantu dengan vakum, sangat sedikit ya. Yang harus dibersihkan di sini sangat sedikit, tapi hati-hati di sini ada 3 dudukan karet. Jadi harus sambil kita vakum kita pegangi supaya tidak ikut tersedot. Kemudian pada saat kita membuka dan mau memasangnya lagi, pastikan posisi telungkupnya seperti sedia kala, agar tidak ada perubahan posisi burr yang sudah terpakai. Dan grinder ini kita lihat menggunakan tipe wave spring, jadi pairnya bukan yang satuan terpisah-pisah di 3 sisi seperti DF64 biasa yang edisi lama, tapi sudah menggunakan yang tipenya wave spring, jadi lebih stabil. Lalu kita pasang kembali sampai posisi rata seperti ini di karetnya agar tidak renggang. Oke, kita posisikan kembali yang rapat seperti ini. Kemudian jika kita lihat ada lubrikan di sini, tidak perlu kita bersihkan karena itu sudah food safe. Saat menutup kembali, pastikan sudah rata posisinya dan jangan sampai ada ulir yang slack. Kita rapatkan collar utama ini, tapi bukan dari sini kita melakukan pengaturan halus kasarnya, tapi dari leher kecil yang di tengah ini. Di sini bisa kita rapatkan dulu. Di video sebelumnya kita pernah menunjukkan cara mencari titik nol atau starting point ya, agar pengaturan kita nantinya lebih pasti, bisa dilihat detailnya. Tapi di sini kita ulang sedikit cuplikannya.
Kelebihannya di DF64V ini kita bisa memastikan angka 0 itu betul-betul sudah di starting point-nya. Karena ada ring penunjuk angka yang bisa kita ubah posisinya. Setelah kita ketemu titik 0, putar dulu leher kecil ke arah mengasarkan. Dan setiap kali kita mau mengatur grind size sambil nyalakan grinder. Jadi yang kita putar adalah leher kecilnya, bukan kolar besar utama. Seperti ini. Biasanya untuk range espresso, kita gunakan range di angka 15 sampai 25, tergantung beans yang digunakan. Oke, mari kita coba dengan RPM 800 ya. Kita coba setel dulu di angka 22. Meskipun biasanya di electric flat burr grinder kita memakai RPM di atas 1000 untuk kebutuhan espresso, tapi karena kemarin itu perbandingannya dengan hand grinder, kita coba untuk menggunakan RPM lebih rendah. Kita siapkan dulu biji kopinya, masih sama menggunakan dose 17,5 gram dan masih menggunakan biji kopi yang sama. Biasanya RPM rendah ini untuk kebutuhan membuat manual brew, dan espresso biasanya menggunakan RPM 1000 ke atas. Kita nyalakan dulu, ini sering disebut juga dengan hot start. Sambil nyalakan, sambil kita slow feeding the beans. Lebih tinggi RPM biasanya memberikan efek seperti menyetel grinder di setelan yang lebih halus karena memberikan lebih banyak fines. Namun sedikit fines juga diperlukan untuk menambah kompleksitas rasa dan juga body. Sedangkan di RPM rendah, jika kita mau menonjolkan clarity dan juga aroma, jadi bisa kita mainkan di sini teknik dan disesuaikan dengan karakter beans dan juga metode seduh yang mau kita gunakan agar potensi cita rasa kopi yang sedang digunakan bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Ya, lalu kita padatkan. Pasang portanya dan juga isi air panas di chamber. Lalu kita coba ekstrak. Di proses shot kali ini terasa lebih ringan di awal, maka kita bisa prediksi ini total durasi shotnya ini lebih singkat dibanding di video sebelumnya, meskipun kremanya sudah mulai keluar. Ini karena menggunakan RPM rendah tadi di electric flat burr grinder, maka jumlah particle fines-nya itu lebih sedikit, maka memberi efek seperti menggunakan gilingan bubuk kopi yang lebih kasar. Tapi sebenarnya karena hasil partikel bubuk kopinya itu lebih seragam atau lebih unimodal. Jika kita ingin mengatur contact time dan juga ingin pre-infusion yang lebih panjang dan juga durasi shot yang lebih panjang, kita bisa mengatur setelan ke nomor yang lebih kecil atau ke arah menghaluskan jika ingin tetap tinggal di RPM yang sama, atau kita bisa menaikkan speed RPM-nya jika masih menggunakan nomor grind size yang sama. Jadi bisa kita mainkan di dua aspek tersebut. Ya, durasi shotnya lebih singkat, masih menggunakan durasi pada umumnya yaitu sekitar 30 detik. Bagaimana dengan hasil rasanya dibandingkan dengan saat menggunakan flat burr hand grinder dan juga conical hand grinder kemarin? Memang terasa lebih jernih karena sedikit fines tadi itu dan juga aromanya lebih jelas. Namun secara body juga lebih tipis. Jadi terkadang memang jika kita ingin menonjolkan aroma, ada yang harus kita turunkan yaitu body. Karena body atau viscosity, ada espresso yang berasal dari
strength yang kita ciptakan saat mengatur grind size tadi itu dan juga RPM itu terkadang menutupi clarity. Jadi kita cari titik seimbangnya. Fruity acidity-nya juga masih memiliki intensitas yang lebih tinggi di sini dibanding sebelumnya. Namun setelah mencoba ini, untuk shot selanjutnya mungkin saya akan mencoba mengubah setelan RPM-nya atau menghaluskan grind size agar terasa lebih kompleks. Karena meskipun aromanya dapat, acidity fruity-nya dapat, namun untuk ekstraksi biji kopi ini di Rockpresso masih perlu disesuaikan lagi dari setelan grindernya sesuai dengan alat yang sedang kita gunakan. Memang terasa lebih cepat jika kita menggunakan electric grinder dan juga untuk menjaga konsistensi dari hasil binyas. Tapi hand grinder juga bisa menjadi pilihan untuk mobilitas seperti traveling, compact dibawa kemana-mana, dan juga bisa eksplorasi lebih lanjut. Bagi teman-teman yang belum menonton episode 1 dan 2, silakan ditonton.